Selamat datang di Infonya, seputar olahraga menyajikan informasi fakta olahraga terupdate tanpa banyak basa-basi. Saya tidak menyerah untuk menang. Aku kehilangannya di luar jalur. Lando Norris merasa sedih karena harus menyerahkan kembali kemenangan di Grand Prix Hongaria kepada rekan setimnya Oscar Piastri, tetapi mengatakan itu adalah hal yang adil dan jujur untuk dilakukan. Pembalap Inggris itu menghabiskan 20 lap untuk memperdebatkan langkah tersebut dengan timnya, saat para pembalap melakukan balapan 1-2 pertama McLaren selama hampir 3 tahun, namun mengatakan bahwa dia selalu cukup yakin dia akan melakukannya. Saya tidak pantas memenangkan perlombaan, kata Norris. Sederhana seperti itu. Fakta bahwa saya berada di posisi itu tidak benar. Jika Oscar memimpin seluruh balapan, itu tidak adil, dan menurut saya itu tidak seharusnya terjadi, bahwa dia membiarkan saya lewat begitu saja agar saya bisa menang karena saya sedang berjuang untuk kejuaraan. Saya tidak menyerah untuk memenangkan balapan. Aku kehilangannya. Kedua pembalap tersebut mengakui setelah balapan bahwa McLaren telah membuat hidup mereka lebih sulit dari yang ideal. Norris berada di depan Piastri, yang bagi mereka ini adalah kemenangan perdananya, hanya karena tim telah memilih untuk melakukan pit stop kedua dan terakhir bagi pembalap Inggris itu lebih awal untuk melindungi diri dari Mercedes milik Lewis Hamilton, yang baru-baru ini membuat sendiri dan memasang ban baru. McLaren berhati-hati dalam mengatur waktunya, terlalu berlebihan, kata beberapa orang, karena Norris masih punya waktu 5 detik untuk bermain. Namun kepala tim Andrea Stella mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk mengurangi dampak dari potensi penundaan di pit stop dan menangani situasi di dalam tim daripada mengambil risiko kehilangan posisi lintasan. Keputusan untuk menempatkan Norris di posisi pertama setelah tertinggal 1 detik tidak dapat dihindari, karena kecepatan ekstra yang diberikan oleh ban baru, menempatkan Norris di depan Piastri ketika pembalap Australia itu melakukan pemberhentian terakhirnya beberapa lap kemudian. Dan tampaknya situasinya memang perlu ditangani. Berkali-kali, Insinyur Norris, Will Joseph, berbicara di radio untuk mendesak Norris agar mengikuti instruksi, berkali-kali Norris membalas, atau terkadang tidak merespon sama sekali. Pada satu titik, Joseph harus mengatakan, pemeriksaan radio, untuk memastikan Norris menerima pesan tersebut. Keras dan jelas, jawabnya. Mengapa dia tidak meyakinkan tim? Norris ditanya. Saya tidak perlu melakukannya, katanya. Saya tahu apa yang akan saya lakukan dan tidak akan saya lakukan. Tentu saja saya akan mempertanyakan dan menantangnya. Dan itulah yang saya lakukan. Saya akan menunggu sampai tikungan terakhir, lap terakhir. Tapi mereka bilang kalau tiba-tiba ada safety car, maka saya tidak bisa membiarkan Oscar lewat dan itu akan membuat saya terlihat seperti orang bodoh dan saya berpikir, wajar saja, jadi saya biarkan dia lewat 2 kali, putaran lagi. Kamu bisa mewujudkannya sesukamu, dari apa yang kamu dengar dan apa yang kamu pikir kamu tahu, tapi aku tahu aku akan selalu mengembalikannya kecuali mereka berubah pikiran dan mereka tidak melakukannya, jadi semuanya baik-baik saja. Apakah Norris merupakan penantang gelar? Hasilnya, dikombinasikan dengan balapan yang sulit bagi pemimpin kejuaraan Max Verstappen, yang bertabrakan dengan Mercedes Lewis Hamilton dan finish kelima, memungkinkan Norris menutup defisitnya dalam kejuaraan pembalap dari pembalap Belanda itu menjadi 76 poin. McLaren kini hanya tertinggal 51 poin dari Red Bull di klasemen konstruktor dengan 11 balapan tersisa. Dan Norris mengakui bahwa kejuaraan itulah yang membuatnya paling meragukan keputusannya. Itu akan selalu terlintas dalam pikiran Anda, katanya. Anda harus egois dalam olahraga ini pada saat-saat tertentu. Itu adalah prioritas nomor 1 untuk memikirkan diri Anda sendiri. Saya juga seorang pemain tim. Pikiranku menjadi sangat gila saat itu. Saya tahu apa yang telah kami lakukan di masa lalu. Oscar sering membantu saya, tapi ini bukan itu. Saya ditempatkan pada posisi dan kami membatalkannya. Saya tahu banyak orang akan mengatakan kesenjangan antara saya dan Max cukup besar, tetapi jika Red Bull dan Max melakukan kesalahan seperti yang mereka lakukan hari ini dan kami terus berkembang dan menjalani akhir pekan seperti ini, kami dapat membalikkan keadaan. Masih optimis dan merupakan tujuan besar untuk mengatakan saya bisa menutup 70 poin dalam setengah musim, dan 7 poin saya berikan, itu terlintas di benak Anda. Jadi itu tidak mudah. Tetapi saya juga memahami situasi yang saya hadapi dan saya cukup yakin bahwa pada lap terakhir saya akan mampu melakukannya. Hal yang tidak bisa dinegosiasikan untuk McLaren. Sebelum balapan, Norris sepertinya akan kalah. Dia start dari pole,
di racing line, dan biasanya pembalap di dalam melakukan start lebih lambat di Hungaroring karena kurangnya grip saat offline. Tapi start Norris tidak bagus, dan Piastri mendampinginya saat mereka melakukan tendangan melebar 3 kali ke tikungan pertama dengan Verstappen. Norris sempat tertinggal di belakang Verstappen, yang diperintahkan mengembalikan tempatnya karena ia mendapatkannya dengan keluar lintasan. Setelah kembali ke posisi kedua, di trek yang sulit untuk menyalip, sebagian karena sifat sirkuit yang berkelok-kelok dan sebagian lagi karena cuaca panas yang menyebabkan mobil di belakang mobil lain menjadi terlalu panas pada bannya bahkan lebih dari biasanya, Norris tidak akan pernah menyalip mobil dari tempatnya, tim yang sama dengan kecepatan yang sama. Saya bertinju terlebih dahulu dan tentu saja Anda akan selalu melakukan undercut. Tim memberi saya posisi ini dan saya mengembalikannya, tidak lebih dari itu, ujarnya. Sesuatu yang selalu kami bicarakan sebelum setiap balapan adalah kepercayaan kami satu sama lain, kejujuran yang kami miliki sebagai sebuah kelompok. Saya pikir itu adalah sesuatu yang memungkinkan kami untuk mengejar yang lain dengan begitu cepat, untuk tampil dan mengungguli yang lain dengan begitu cepat untuk mengembangkan mobil lebih cepat. Petik 2. Terlepas dari argumen Norris yang menentang dinding pit, kepala tim Stella, yang mendalangi kebangkitan McLaren selama 18 bulan terakhir, mengatakan dia yakin pengemudinya akan melakukan apa yang diminta. Saya cukup mengenal Lando, kata Stella. Terkadang Anda harus berkomunikasi dengan semua sisi yang ada dalam diri seorang pembalap. Tetapi saya cukup mengenalnya untuk mengetahui bahwa di dalam Lando kami memiliki seorang pembalap dan seorang pemain tim. Kedua elemen ini hadir dengan sempurna hari ini untuk menghasilkan hal yang benar yang harus dilakukan untuk tim, untuk Oscar dan Lando. Saya tahu bagi media dan menonton di TV ini menjadi sebuah cerita. Namun bagi kami secara internal, hal ini menjadi bagian dari cara kami berlomba, dan itulah sebabnya kami banyak berinvestasi dalam budaya, nilai, dan pola pikir. Kami ingin mampu mengelola situasi jika ingin menjadi juara bersama Lando, Oscar, dan McLaren. Stella adalah pria yang cerdas dan fasih, tetapi juga tangguh. Seorang pembalap yang tidak menyetujui kebijakan tersebut, katanya, bisa mencari tempat lain untuk balapan. Kepentingan tim adalah yang utama, kata Stella. Jika Anda mengacaukan masalah ini, Anda tidak bisa menjadi bagian dari tim McLaren F1. Itulah prinsipnya. Namun dia mengatakan dia tidak khawatir Norris pada akhirnya akan melakukan hal yang benar.